Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rasa syukur kita tidak pernah habis kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan juga nikmat hidup, nikmat sehat dan juga menikmati bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya David Halik juga senang sekali bisa menemani Anda dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan ini tentunya juga masih dalam rangkaian program yang diadakan oleh Metro TV yaitu Berkah Cahaya Ramadan. Ya, buat Anda pemirsa yang rutin mengikuti program ini tentunya sudah tidak sabar ya mendengarkan kelanjutan dari pembahasan ayat-ayat yang ada di surat Al-A'raf. Kali ini kita akan bahas ayat dari ayat ke-73 sampai ke-84. Di ayat ini, ayat berikutnya dari 73 sampai 84 juga akan bercerita tentang kisah para nabi. Nabi Saleh, bahkan sampai juga Nabi Lut. Dan bagaimana pertentangan yang dihadapi oleh Nabi Lut dan juga kaumnya. Nah, saya rasa sudah tepat sekali jika Anda bergabung bersama kami di sini karena guru kita, alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mengenai surah Al-A'raf ini lebih banyak bercerita tentang kisah-kisah Nabi, Pak Quraisy. Nah, untuk yang ini apa garis besar yang bisa kita ambil sebelum kita masuk ke pokok bahasan kita? Saya kira ini mungkin di episode ini kalau sempat kita akan menguraikan ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Hud, Nabi Saleh sudah, Nabi Hud, dan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Nabi-nabi ini juga bertemu dengan kaumnya, mengajak mereka, dan seterusnya. Ya, baik, Pak Quraisy. Kita akan dengarkan lebih lanjut, tapi sebelum kita masuk ke pokok bahasan kita, saya ingin menyapa dulu ibu-ibu yang di sini, yaitu ibu-ibu dari pengajian Nur Ramadan Bintaro. Terima kasih dan selamat datang tentunya di program Tafsir Al-Misbah ini. Pak Quraisy sudah tidak sabar. Silakan Pak Quraisy, 73 sampai 80. Baik, bismillah. Ayat kita 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila samuda akhahum salih. Yang lalu wa ila adin akhahum hud. Ini sama juga penjelasannya dengan yang lalu. Kata-kata saudara di garis bawahi lagi. Sama juga dengan sejak zaman Nabi Nuh, qala ya qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembah Allah. Beribadah kepada Allah. Baik. Ibadah itu apa? Maaf. Ibadah itu hakikatnya yang pertama patuh kepada Allah sehingga semua aktivitas Anda berkisar pada apa yang diperintahkannya, melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Itu ibadah. Patuh, kagum kepadanya. Ada patuh dan kagum. Anda boleh jadi patuh kepada seseorang tapi tidak kagum, tidak dinamai ibadah. Oke. Yang kedua, ibadah itu adalah tidak menetapkan secara pasti apa yang Anda akan lakukan kecuali mengaitkannya kalau itu dikehendaki Tuhan. Sama halnya kalau pembantu di rumah, dia tidak bisa berkata, besok saya mau pergi nonton. Dia harus berkata, saya mau pergi nonton kalau dapat izin. Yeah. Kita juga begitu. Itu ibadah. Itu antara lain. Baik, kita lanjutkan. Kaumnya Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, kamu tidak punya Tuhan selain Dia. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Kali ini dia katakan ada bukti yang datang dari Tuhanmu untuk menunjukkan bahwa Dia Maha Esa, Dia Maha Kuasa dan aku adalah pesuruhnya. Apa bukti itu? Kita dengar, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini ada untanya Allah.
unta yang diciptakan Allah itu menjadi bukti. Biarkan dia makan di bumi Allah dimanapun dia mau. Jangan kamu sentuh dia dengan sedikit sentuhan yang menyakitkan kamu, karena kalau itu kamu lakukan, kamu akan ditimpa oleh siksa yang pedih. Nah, ini ada ceritanya unta. Kaum Nabi Saleh itu terkenal kuat, pandai memahat. Di musim dingin dia buat rumah dan dia pahat itu gunung-gunung, dia masuk di dalam. Di musim panas dia bermukim, dia bangun istana-istana di lembah-lembah, di dataran-dataran rendah. Waktu mendapat ajakan dari Nabi Saleh, dia tidak percaya. Terus dia berkata begini, kalau kamu memang utusan Tuhan, coba ini ada batu karang, kamu pahat jadi unta. Baik, kalau itu permintaan kamu, saya mohon kepada Tuhan. Maka itu batu karang berubah jadi unta. Unta yang hidup, bukan cuma dilukis. Unta yang hidup, yang ada air susunya, yang bisa mereka perah, yang makan dan sebagainya. Nah, ini kata Nabi Saleh, hadhihi naqatullahi lakum ayat. Ini unta Allah, yakni unta yang diciptakan Allah khusus berbeda dengan unta-unta yang lain. Itu adalah bukti, biarkan dia makan, biarkan dia minum, dimanapun dia mau di bumi Allah ini, jangan ganggu dia. Dan ingat nikmat Allah yang lain. Kamu telah dijadikan khulafa min ba'di adin. Ini kaum Nabi Saleh sesudah kaum Nabi Hud, ya toh? Kaum Ad. Mereka itu sebenarnya sepupu dua kali, ketemu dengan kakeknya Iram. Pada mulanya mereka taat juga, tapi lama-kelamaan durhaka. Nah, kamu sudah dijadikan penguasa-penguasa sesudah masa Ad, sesudah dihancurkan itu kaum Ad. Kamu menjadikan atau membuat dari lembah-lembah, dari dataran-dataran rendah, istana-istana. Itu anugerah Allah yang memberikan kamu potensi itu. Kamu memahat gunung-gunung untuk menjadi rumah-rumah kamu. Maka ingat-ingatlah nikmat Allah. Lakukanlah kebaikan sebagai mensyukurinya. Dan jangan melakukan perusakan di bumi. Kaumnya juga berkata begitu. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qawli lil ladzina istad'afu liman amana minhum ata'lamuna anna Salih mursalun bir rabbi. Pemuka-pemukanya ini, hei kaum lemah, kamu percaya bahwa Saleh ini jadi? Mereka berkata, kami percaya. Pemuka-pemukanya berkata, enggak, saya enggak percaya. Kita akan lanjutkan. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi. Tentunya masih banyak yang akan kita bahas ya. 73 sampai 84. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ya, selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Nah, lanjutannya bagaimana Pak Quraisy? Ya. Lanjutannya kemudian apa yang dikatakan oleh pemuka itu? Pemimpinnya, pemuka masyarakatnya tidak percaya apa yang mereka lakukan. Mereka fa'aqarun naqata. Mereka menyembelih secara sewenang-wenang unta itu. Aqara itu membunuh, menyembelih untuk maksud jahat dan sewenang-wenang. Kita, ajaran agama kita, ajaran agama Islam, agama secara keseluruhan, itu kalau mau menyembelih untuk tujuan yang benar. Iya. Karena itu jangan sembelih anak ayam. Untuk apa anak ayam Anda sembelih? Buat dimakan gitu? Belum wajar dimakan, masih anak ayam. Jangan petik sesuatu yang belum bisa Anda manfaatkan. Ya. Kalau sembelih dengan kasih sayang.
asah pisaunya, jangan pukul. Kita baru-baru ini ada tuduhan dari Australia itu katanya gitu. Sebenarnya itu saya tidak akan masuk dalam rincian. Saya hanya katakan kalau dia mengikuti ajaran Islam kita pasti itu tidak akan terjadi. Nah, ini mereka dikatakan aqaru an-naqa. Bukan cuma membunuh, bukan cuma menyembelih tanpa peri kemanusiaan. Pak Kores, saya ingat jadi dulu ada sapi yang dimasukin air tuh digelondong, gitu kayak gitu ya kan, dimasukin air Pokoknya supaya, semua kita ada tata cara penyembelihan. Iya. Baru disembelih setelah itu. Tidak boleh. Tidak Allah boleh. Oke, kita kembali. Wa atau an amri rabbihim. Mereka melampaui batas berkaitan dengan tuntunan Allah, dengan perintah Allah. Allah berkata, jangan sentuh dia dengan ini. Ini bukan cuma disentuh, justru di waqalu, sambil berkata demikian, sambil melakukan itu, mereka berkata, ya Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Coba hadirkanlah apa yang kamu ancamkan kepada kami kalau memang kamu rasul. Nah, ada satu hal lagi yang kita ingin garis bawahi di sini, bahwa sebenarnya yang menyembelih itu di ayat yang lain fata'ata fa'aqar, yang menyembelih itu satu orang. Tapi rupanya semua setuju. Atau ada yang membantu, mungkin ada yang pegang kakinya, ada. Nah, di sini dia katakan fa'aqaru, semua menyembelih. Yang tidak ikut menyembelihnya pun dianggap ikut. Kenapa? Karena setuju. Atau membiarkan gitu ya? Iya, membiarkan, artinya setuju. Jadi jangan, walaupun Anda tidak melakukan suatu kejahatan, tapi kalau Anda setuju, Anda dianggap terlibat. Membiarkan juga termasuk setuju? Oh iya, membiarkan juga termasuk setuju. Kalau ya kan, ini membiarkan. Paling tidak, adhaful iman, hati Anda tidak setuju. Anda tinggalkan, saya tidak setuju itu. Kalau tidak bisa ngomong, saya tinggalkan. Menampakkan ketidaksetujuan. Jadi itu yang kita dapatkan dari sini. Fa'akhadat humur